بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan satu kefarduan, yaitu mencari satu disiplin ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus yaitu fiqh madhab Asy-Syafi'i dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala madhab Imam Asy-Syafi'i. Telah sampai kita ke pembahasan rukun sholat. Kita sudah melalui dua pertemuan, bagian pertama dan bagian yang kedua, yang mana telah kita pelajari pada dua bagian itu, dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku dalam artian gerakannya, i'tidal dalam arti gerakannya, kemudian sujud juga gerakannya. Dan dari masing-masing ada satu hal yang harus ada juga, bahkan pada sebagian beberapa referensi Asy-Syafi'i menjadi satu rukun tersendiri, yaitu apa? At-Tuma'ninah. Maka kemudian kita akan lanjutkan setelah membahas tentang sujud kepada rukun berikutnya. Insyaallah ini menjadi bagian yang ketiga, kita hatamkan pembahasan tentang rukun sholat ini, yaitu apa berikutnya, yang ke-8, al-julusu baina as-sajdatayn, duduk di antara dua sujud. Ini ayatnya atau dalilnya adalah hadis Nabi yang panjang tentang cara melakukan sholat. Di antaranya ada di situ rukun-rukun yang panjang dari mulai awal terus sampai kemudian sujud. Setelah sujud apa? Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangunlah, yaitu dari sujud sampai tuma'ninah dalam keadaan duduk. Maka bangunnya di sini bangun untuk duduk. Karena ada potongan hadis lagi ketika ruku, tsummarfa', itu juga sama, bangun. Bangunnya ngapain? Bukan berdiri. Kalau ini ada kata jalisan, maka bangunnya duduk. Dan sambil atau setelah tuma'ninah, yaitu tuma'ninah dalam duduk di antara dua sujud. Lagi-lagi ini adalah apanya? Gerakannya atau ucapannya? Maka jawabannya adalah gerakannya. Adapun ucapannya maka hukumnya adalah sunnah. Kita lanjutkan dulu gerakannya. Berikutnya apa syarat-syarat kita melakukan duduk di antara dua sujud? Yang pertama adalah tidaklah seseorang bermaksud dengan duduknya tadi kecuali duduk di antara dua sujud untuk ibadah. Ini menjadi syarat yang selalu ada dalam sujud, dalam kemudian ruku, ya, semuanya diniatkan ibadah. Karena kita sampaikan bisa jadi ada gerakan di dalam sholat yang seperti ruku, tapi tujuannya bukan ruku. Ada sesuatu gerakan yang tiba-tiba begitu, ada yang refleks, mungkin menghindari apa terjadi seperti ruku lah, atau seperti duduk di antara dua sujud lah. Misalkan lagi sujud tiba-tiba mendengar suara apa yang menakutkan, seperti kita khawatirkan runtuhnya bangunan misalkan. Tentu kan kita duduk dulu, duduk di antara dua sujud. Bahkan kalau kemudian darurat, ya kita batalkan sholat kita.
Ternyata ketika kita bangun bukan apa-apa. Ternyata mungkin sesuatu yang tidak terlalu menakutkan, tidak terlalu membahayakan. Maka dari duduk di antara dua sujud tadi, sujud kita belum selesai, balik lagi. Yang duduk tadi tidak dianggap duduk di antara dua sujud. Nah, ini yang kemudian di dalam pembahasan ruku pernah juga kemudian disampaikan, yaitu ruku-ruku yang tidak diniatkan untuk ruku, begitu. Maka balik lagi kepada rukunya dan kemudian i'tidal. Semuanya harus diniatkan ibadah, bagian dari rukun dalam sholat tadi. Berikutnya, alla yuqawwilahu tatwilan bihaitsu yazidu an muddati aqallit tasyahhud. Jangan terlalu berlama-lama ketika duduk di antara dua sujud. Ada doa yang kita hafalkan kan begitu. Memang ada riwayat, bahkan ada riwayat yang lebih pendek. Ada riwayat yang standar kita baca di dalam duduk di antara dua sujud. Nah, jangan lebih dari patokannya itu kita diam ataupun kemudian kita baca sesuatu doa ini, jangan lebih dari tasyahud. Mirip dengan ketika kita i'tidal. Kan ada bacaan yang kita baca, Rabbana lakal hamd dan seterusnya, atau yang lebih agak panjang, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Keterangan yang kita dapatkan jangan lebih dari membaca Al-Fatihah. Jadi di dalam kita melakukan sholat ada gerakan berdiri, kan begitu, ada duduk. Dari dua macam tadi kita lihat patokannya yang rukunnya. Kalau berdiri yang menjadi bacaan rukun, yang rukun lagi-lagi bukan yang sunnah, adalah apa? Al-Fatihah. Maka jangan ada bacaan-bacaan yang lain, ya, yang lebih dari Al-Fatihah. Jangan ada, kecuali ada masalah bacaan apa? Surat. Kalau surat kekhususan. Kalau baca surat nanti kita terangkanlah dalam membaca surat. Ada surat-surat yang panjang memang dalam Al-Quran, ada yang sedang, ada yang pendek. Yang pendek-pendek dibagi menjadi 3. Ada yang 100 ke atas, 100 ke bawah, ada yang pendek banget. Atau dibagi menjadi, yang kita baca semuanya sebetulnya dari bagian Al-Quran yang paling pendek-pendek semua. Nanti kita terangkan di dalam pembacaan surat seperti apa. Yang kita baca surat-surat, yang jelas surat-surat itu ada kalanya memang lebih panjang daripada Al-Fatihah. Tapi itu kekhususan karena ada hadis nabinya. Adapun yang lain-lain, bacaan yang lain-lain jangan melebihi bacaan yang sifatnya rukun. Kalau berdiri, maka dalam i'tidal kita jangan ada bacaan yang melebihi Al-Fatihah. Iftitah juga jangan melebihi Al-Fatihah. Juga kemudian apa kalau duduk, yaitu ada yang rukunnya nanti at-tasyahud, setelah ini kita bahas. Maka jangan ada yang melebihi tasyahud. Makanya doa duduk di antara dua sujud ya tidak panjang juga. Kalau kita mau banding-bandingkan, tidak sepanjang bacaan tasyahud kita, ya. Ada yang paling pendek bahkan apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli, minta maghfirah, minta ampunan. Ada riwayat begitu bawah juga. Nah, atau yang sering kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada sebagian saudara kita sampai wa'afini dengan satu riwayat. Kalau pakai riwayat yang lain yaitu Sunan Baihaqi juga ada dengan tambahan wa'fu anni. Itu lagi-lagi kalau dihitung tidak sepanjang tasyahud. Sambil kemudian kita dalami maknanya. Rabbighfirli, Allah berikan maghfirah untuk aku, ampunan untukku. Warhamni dari kata rahmat, juga berikan rahmat, cucurkan rahmat, rahmati aku. Wajburni, cukupkan aku agar selalu merasa cukup, ya. Apalagi kalau bicara harta, manusia memang fitrahnya hubbus syahawati minan nisa, ingin perempuan, wal banin, anak-anak, wal qanatiril muqammarati minadz zahabi wal fiddah, harta-harta lah, baik itu emas, baik itu perak. Nah, tapi kemudian ya itu sah-sah saja fitrahnya manusia, tapi jangan kemudian berlebih-lebihan. Harus kemudian ada atau kita merasa cukup, ya.
harus merasa cukup. Makanya wajiburni, warfa'ni, tinggikan derajatku, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, wa'afiyah sihah, wa'afiyah sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Afwan, kita sering bilang afwan, maaf. Nanti kemudian ada kata di awal Allah Rabbil firli, di akhir wa'fu anni. Maghfirah juga permintaan maaf, al-afu juga permintaan maaf. Maka berikutnya ada kajian-kajian tentang al-farqu bainahuma, perbedaan di antara keduanya. Satu pendapat mengatakan bahwa al-maghfirah atau permintaan maghfirah dengan redaksi Rabbil firli misalkan itu untuk yang as-saghair, untuk yang dosa-dosa yang kecil. Nah, maka yang besar-besar dengan kata wa'fu anni, al-kabair itu dengan wa'fu anni. Menurut satu pandangan atau pendapat. Ya. At-tuma'ninah, selanjutnya juga ada tuma'ninah bimiqdari tasbihatin, dengan sekedar atau ukurannya membaca tasbihah 1 kali subhanallah. Ya, duduk di antara 2 sujud. Berikutnya al-julus al-akhir, duduk yang terakhir. Kalau tadi dalam setiap gerakan ada kalanya gerakannya aja, bacaannya sunnah, kan begitu, ya. Nah, namun di sini dalam julus terakhir atau duduk terakhir ada juga ucapan-ucapan di dalamnya, ada yang rukun, ada yang sunnah. Yang rukun apa? Yang pertama tadi kita singgung, at-tasyahhud fil julusil akhir. Kalau berdiri yang menjadi rukunnya al-fatihahnya, ruku nggak ada, i'tidal nggak ada, duduk di antara 2 sujud nggak ada, sujud nggak ada. Nah, ada lagi berikutnya terakhir, duduk terakhir. Itu apa nanti? Membaca di antaranya pertama adalah at-tasyahhud. Lagi-lagi kita sering sampaikan, bukan untuk milih-milih mempersingkat sholat kita, tidak. Secara hukumnya, masa kita kemudian ruku nggak ngapa-ngapain, sayang juga ya, baca aja walaupun sekali atau 3 kali, kan begitu. Subhana rabbiyal azim atau tambah wa bihamdi yang sudah kita kaji. Sayang ngapain kita sujud, masa cuma bengong doang, ya, merasakan enaknya mungkin ubin dari marmer dan lain sebagainya, ya bacalah subhana rabbiyal a'la atau wa bihamdi atau riwayat yang lain. Baik, jadi duduk terakhir yang pertama ada yang rukun namanya at-tasyahhud, dari kata syahadah, yaitu membaca syahadah atau persaksian, ya, persaksian. Apa riwayatnya? Banyak riwayat, ya. Ada riwayat, kita angkat ini yang masyhur saja, yang kita sering baca, ya. At-tahiyatu lillah, at-tahiyatu mubarakatuh, salawat juga ada riwayat Bukhari misalkan atau riwayat Muslim. Paling tidak kalau kita lihat di masyarakat kita ada yang riwayat Muslim yang paling masyhur begitu, ada juga menggunakan riwayat yang lain. Ya, at-tahiyatu lillah, as-salawat wa thayyibat. Nah, kalau di Muhammadiyah yang mungkin dari kecilnya Muhammadiyah, ya, itu diajarkannya biasanya yang itu, at-tahiyatu lillah. Redaksinya hampir sama. Kalau yang di kalangan NU dari kecil biasanya at-tahiyatul mubarakatus salawatut, begitu ya. Lillahnya di ujung. Itu riwayat Muslim, ya sama aja. Ya, riwayat dari Ibnu Abbas. Ini yang paling masyhur. Ada juga Muhammadiyah, ya, tapi bacaan kecilnya di mana-mana paling masyhur at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, mungkin Muhammadiyahnya belakangan saja tertarik dengan pergerakan Muhammadiyah, ya, berkemajuan misalkan begitu. Ya, ada juga kan yang begitu, ya. Nah, yang paling masyhur tadi at-tahiyatu
at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, segala penghormatan, at-tahiyatul mubarakat, keberkahan, juga salawat, juga kebaikan-kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum ayuhan nabi, keselamatan kepadamu wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Assalamu alaina, keselamatan semoga tercurah alaina, atas kami, juga atas wa ala ibadillahis shalihin. Nah, berikutnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang tadi kita maksud adalah apa? Tasyahud. Tasyahud intinya ada pada dua kata ini. Bersyahadat, persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini menjadi satu kelebihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana namanya sering kemudian disandingkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kemudian kita jumpai dalam surah Ad-Duha, wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat, yaitu Muhammad, dzikra, dengan penyebutannya. Jadi Nabi Muhammad itu maksudnya apa? Penyebutannya selalu disandingkan setelah nama Muhammad. Seperti kalau kita lihat dalam tafsir surat Ad-Duha ini, wa rafa'na laka dzikra. Bahkan satu riwayat disebutkan, wahai sesungguhnya Allah telah memberikan nama-nama untuk para nabi ataupun sifat-sifat nisbah-nisbah. Nabi Ibrahim Khalilullah, ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah jadikan Ibrahim sebagai khalil. Ya, Nabi Musa namanya Kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima, artinya orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah di bukit Kursiha. Wa kallamallahu, kemudian Nabi Isa misalkan Al-Masih. Ada dua Al-Masih, ada Dajjal, ada Isa. Kalau Ad-Dajjal itu artinya mamsuh, Al-Masih itu orang yang terhapus, yaitu mamsuhul ain, matanya satu terhapus, sehingga maksudnya adalah dia matanya satu. Kalau kita lihat dalam Subul Salam Syekh Ali As-San'ani. Kalau Nabi Isa maksudnya menghapus la yamsah da'ahadin illa bari, tidaklah dia menghapus seseorang yang sakit kecuali dengan izin Allah orang itu sembuh. Nah, Nabi Muhammad maka disebutkan tidaklah disebut namaku kecuali bersanding setelahnya nama Muhammad sebagai kekasih. Luar biasa, ya. Itu kata dalam tafsir seperti dalam tasyahud, maka tidak sah seseorang sholat kecuali harus membaca tasyahud, yang mana di dalamnya ada dua kalimat syahadah, dan tidak sah kalimat yang pertama kecuali harus ada kalimat yang kedua. Tidak sah kalimat yang kedua kecuali di dalamnya ada kata Muhammad. Walaysa li khatibin, dalam tafsirnya itu. Walaysa li khatibin, orang khutbah juga ada syahadah. Enggak sah khutbahnya kalau enggak ada syahadah. Wala sahibu salatin, orang yang salat karena ada tasyahud tadi. Wala mutasyahhidin, orang yang masuk Islam bersyahadat pula. Itulah di antara keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita lihat ketika kita membaca tasyahud, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini agar sah tasyahud kita.
Yang pertama, ayyusmi'a nafsahu idza kana sam'uhu mu'tadilan. Seenggak-enggaknya kita baca tasyahud, kita kan memang baca tasyahud, ada bacaan-bacaan dalam sholat yang dikencengkan, yang jahar, itu pun yang jahar kalaupun imam, ada sholat-sholat yang jahar yaitu baca Al-Fatihah dengan baca surat, yang lainnya sir. Bacaan-bacaan yang lain-lainnya bagi makmum semuanya sir, bagi imam nanti ada yang sir, ada yang jahar. Yang lain-lainnya termasuk apa di dalamnya? Termasuk membaca tasyahud. Seenggak-enggaknya bagaimana? Yusmi'a nafsahu, dia bisa memperdengarkan bacaannya kepada sendirinya, oleh sendirinya terdengar. Maka saya juga tak terlalu paham, barangkali ada kaul lain, sampai sekarang saya belum menemukan. Kalau ada orang sholat ngebetem aja, dia diem aja, kayak baca di hati. Saya wallahu alam belum pernah. Mungkin memang yang karena lagi kefakiran saya belum mendapatkan itu. Ya, kita kembalikan ke dalam makna sholat. Apa? Aqwalun wa af'alun. Dia adalah ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan. Bacaan-bacaan itu ucapan. Hanya tadi ada yang memang jahar, bagi imam membaca Al-Fatihah dengan surat juga takbir. Kalau dalam sholat-sholat yang jahar, yang lain-lain bukan nggak baca, tapi baca hasil. Maka tetap kita berqomat-qamit mulut kita walaupun tidak terdengar, paling tidak yusmi'a nafsahu, memperdengarkannya kepada dirinya sendiri, paling enggak qomat-qamit. Kan terdengar malika yaumiddin iyyaka na'budu, untuk dirinya, ya kan? Kalau yang pas ruku barangkali yang masih mending dia nggak baca karena bacaannya sunnah, misalkan begitu. Ya. Wallahu a'lam, ada keterangan apa begitu ya? Saya sering mendengarkan, melihat orang yang ya kalau sholat nggak baca apa-apa, ngebetem aja, ngebetem gitu, kayak baca di hati. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ayyakuna bil lughatil arabiyyah, ini sama dengan syarat-syarat yang lain, harus dengan bahasa Arab. Ini sama dengan syarat ketika kita mengkaji apa? Takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, karena dia adalah rukun, harus dengan bahasa Arab. Kalau enggak, maka sebetulnya boleh sementara dia sambil belajar, boleh menggunakan apa bahasa yang lain sambil belajar. Tapi kemudian setelah itu kemudian dia harus belajar atau menggunakan bahasa Arab. Ya, wajib alaihi at-ta'allum. Ketika boleh itu boleh sifatnya sementara. Tetap dia wajib alaihi, wajib dia belajar. Wajib belajar. Berikutnya, ini penting banget. Mura'atu al-makharij wasyiddat. Perlu memperhatikan makhraj huruf. Kemudian kalau ada huruf yang bertasydid, dibaca bertasydid, jangan enggak dibaca bertasydid. Kalau berubah kemudian makhrajnya atau tasydidnya dia tidak dibaca tasydid, maka dia terkena laham, maka ada kesalahan, maka terkena kesalahan. Kalau salah, baqala at-tasyahhud wa wajabat al-i'adah, maka batal itu tasyahudnya dan wajib dia i'adah, mengulang. Jadi kemarin kita kaji masalah apa? Masalah Al-Fatihah. Atau kita bagikan dulu lah, dari semua yang kita lakukan ini ada kalanya berupa ucapan. Tadi kan dalam sholat ada kalanya gerakan, ada kalanya ucapan. Nah, dari ucapan coba kita pilah-pilah dulu yang paling inti, paling penting, yaitu yang berupa rukun. Yaitu apa? Ada takbiratul ihram, insyaallah bisa lah. Ada berikutnya Al-Fatihah. Ada berikutnya tasyahud ini. Ada nanti berikutnya adalah sholawat dan salam, begitu. Ada 5. Yang ini salam dengan takbiratul ihram hampir bisa lah kita ya. Yang 3 ini, yang pertama ini lebih utama. Jadi kesalahannya itu kalau mau dia kategorikan, ada kesalahan yang jali namanya, yang terang, ada yang khafi, ya enggak terang. Kalau Al-Fatihah
itu diupayakan banget. Kesalahan itu yang jali jelas jangan, semuanya jangan jali. Ya, khofi, kalau ada kesalahan khofi masih terhitung khofi, tapi masih tetap sah. Nah, kalau di dalam membaca tasyahud karena dia bukan dari ayat Al-Qur'anul Karim, nah, maka hanya jalik saja, khofi nggak apa-apa. Lagi-lagi kalau dalam Al-Fatihah, dua-duanya memang harus kita hadirkan. Jangan sampai salah yang jali, yang fatal, ada salah yang ringan. Dua-duanya jangan. Tapi kalau andaikan ada yang salah yang ringan, perhitungnya salah, tetap salah. Tapi tidak sampai membatalkan bacaan Al-Fatihahnya. Tapi kalau yang ini, bacaan yang lain, yang bukan sumbernya dari Al-Quran, seperti tasyahud, maka ini hanya dituntut untuk jali saja, nggak berlaku khofi. Apa jali khofi? Kita sudah sampaikan sebetulnya ya, kita ulang lagi. Kalau Al-Fatihah tadi, jali itu terkait dengan makna. Ada 3 macam terkait dengan makna. Makhrajnya harus pas, jangan sampai berjauhan. Paling tidak sudah masuk ke makhraj itu. Misalkan orang ada hak itu, ada hak halqiyah, ada sadriyah. Atau orang bilang hak kecil, hak besar, begitu ya orang bilang. Maka kalau yang kecil, halqiyahnya seperti apa, dia sampai atau tidak. Maka di antara kita kan ada yang paling tidak alham, udah dapat dikit lah, ya kan, nggak sampai alham, masih di bawah di sadriyah, dia udah ke atas alhamdulillah. Ada yang alhamdulillah udah dapat banget, ada yang alham sedikit, nggak salah secara jali, tapi salahnya khofi. Kalau yang kurang-kurang khofi tetap salah, tapi tidak menyebabkan bacaan Al-Fatihahnya batal. Berikutnya apa? Jadi makhraj, yang kemudian harakat, ya, fathah fathah, kasroh kasroh, dhamma dhamma, ya, iyaka, ya jangan sampai apa namanya ayaka misalkan dan lain sebagainya. Kemudian juga panjang pendeknya, panjang harus panjang, jangan sampai iyaka dibaca iyaka nggak dipanjangin. Ini 3 macam ini terkait dengan makna. Kalau salah, maka terjadi kesalahan, namanya kesalahan yang fatal. Nah, Al-Fatihah kalau khofi masih boleh. Dalam baca Al-Quran, karena dia dari Al-Quranul Karim, kita upayakan memang jangan jali jelas, jangan juga khofi. Tapi kalaupun masih salah khofi, masih sah bacaan Al-Fatihah kita. Nah, kalau tasyahud, karena dia bukan dari Al-Quranul Karim, dia sumbernya dari hadis Nabi, yang dituntut adalah jali saja. Terkait makhraj, terkait apa tadi harakat, termasuk juga tasydid, tadi at-tasdidah, apa namanya, apa tentang apa tasydid, apa tasydid lah begitu ya, membaca tasydid syiddah, ya, kemudian panjang pendek, tetap ini harus, ya, walaupun tidak ada yang tidak dituntut, apa yang ringan-ringan, kesalahan yang ringan tidak dituntut. Jadi yang ringan itu seperti apa? Kalau dalam tajwid kita mengenal ada namanya dengung atau gunnah. Innallaha, misalkan innallaha wa malaikatahu, gitu ya. Dalam tajwid innallaha wa malaikatahu, ada riwayat pendapat 2 harakat, pendapat 3 harakat, digunakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi 'alan nabi 'alan. Nah, ini kalau nggak pakai gunanya, kalau tasdidnya harus, kalau nggak tasdid salah, jali. Tapi kalau gunanya saja nggak dipakai, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, nggak dibaca, salah. Tapi salahnya salah yang khofi. Kalau itu ada dalam Al-Fatihah, salah, tapi tetap bacaannya apa namanya, tetap sah bacaan. Nah, kalau dalam tasyahud, ya, yang jali-jali itu penting. Atau lagi yang lain, misalkan gunnah, dengung-dengung ya, atau kemudian ikhfa, ya, misalkan apanya, ikhfa misalkan apa,
qabli ay ya'tiya ahadakum min qabli. Orang baca min qabli khafi. Kalau itu memang ternyata hadis Nabi misalkan, nggak apa-apa, nggak dituntut harus benar menghindari yang jali, ya khafi nggak apa-apa. Kalau yang tasyahud harus tetap menghindari yang jalinya saja. Nah masalahnya tasyahud dengan Al-Fatihah agak sering kita mendengarkannya. Kalau mau kita survei, makanya disebut apa? As-sab'un al-mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dalam keterangannya paling tidak kita sehari semalam membacanya 17 kali. Juga kita sering mendengarkan imam-imam kita yang fasih, otomatis dia ngikutin. Tapi tasyahud nggak kelihatan karena dibacanya sir. Sangat mungkin banget ini kalau ada yang salahnya salah jali. Kalau salah jali tasydidnya at-tahiyyatul at-tahat misalkan apa. Ya saya juga membacakan yang salahnya jadi kagok. Karena memang udah terbiasa at-tahiyyah misalkan apa? At-tahiyyah. Contoh saja misalkan at-tahiyyah. Hiyya tasydid jali. Baqala at-tasyahhud wa wajabat al-i'adah. Batal tasyahudnya, nggak sah, harus ngulang lagi. Nah, ini sebetulnya penting kalau bicara sholat, bicara mengaji itu memang ada namanya, orang bilang ngaji kuping begitu ya. Tapi ada hal yang lain, bicara ngaji itu namanya ngaji apa yang nggak kuping, namanya apa? Ngaji aktif lah begitu ya, baca Quran. Atau kalau membaca apa, kita pengen memperbaiki sholat kita, bacaan-bacaan sholat ini menjadi penting juga. Al-Fatihah, paling tidak yang 3 coba. Atau 5 kalau takbir dengan salam kan insya Allah gampang lah. Iftitah Al-Fatihahnya lagi perbaiki. Tasyahud jangan sampai jali salahnya, sama sholawat ya. At-tahiyah misalkan at-tahiyah misalkan begitu ya, at-tahiyah enggak tasydid. Karena makna itu panjang pendek tasydid itu makna. At-tahiyatul mubarakatus sholawat, misalkan tus sholawat, orang tuh masalah shod kadang-kadang kan nggak terlalu perhatian. Shod jadi sin, makna lagi, jali lagi, batal tasyahudnya, harus ulang lagi. Thayyibah, misalkan thayyibah, tasydid lagi dibaca thayyibah aja, udah mapoknya to aja thayyibah, thayyibah. Saya juga jadinya kagok kalau nggak ditasydidin. Thayyibah misalkan thayyibah nggak ada tasydidnya, baqala at-tasyahhud wajabat al-i'adah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Kalau ayyuhan nabi misalkan tuh, assalamu alayka ayyuhan nabi, nggak dituntut ayyuhan nabiyyu, nggak usah, karena bukan dari Al-Quran. Nggak apa-apa, nggak usah memperhatikan yang khafinya, nggak usah, nggak apa, ayyuhan nabi nggak apa-apa. Tapi hannya bertasydid harus. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan kalau Muhammad insyaallah ya. Tapi ya mungkin aja ada yang salah. Ya. Tidak harus Muhammadan. Kalau mau Muhammadan boleh nggak apa-apa. Tapi kalau hanya Muhammadan saja, yang penting tasydidnya dapat. Enggak gunnah, tetap masih benar. Dan memang tidak harus Muhammadan karena dia bukan dari Al-Quran. Berarti kalau yang salah Muhammadan, mungkin ada yang Muhammadan. Haknya mungkin Muhammad, bukan hak yang hawqiyah tadi. Berarti terkait makna, terkait makhraj, salah juga. Muhammad paling tidak Muhammadan. Mimnya enggak didengungkan nggak apa-apa. Tasydid tetap harus Muhammadan. Ya jadi itu yang perlu. Nanti kalau ada sedikit waktu kita baca bareng lah sedikit lah ya tasyahud ya. Dengan selanjutnya tertibu kalimatih, mentertibkan kalimatnya, urutan-urutan kalimatnya dari mulai at-tahiyyah dan seterusnya, ujung-ujungnya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Kalau tertib insyaallah lah ya, kita sudah hafal kalau tertib. Berikutnya adalah as-salatu 'alan nabi ba'da tasyahhud al-akhir, yang menjadi rujukan rukun secara ucapan, yaitu ada pada duduk yang terakhir adalah apa? As-salat, membaca salat atau membaca salawat ya.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini adalah dalil umumnya tentang sholawat. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian kepada Nabi. Maka dalam kajian sholawat nanti dalam tafsir Wa'amul Bayan, Asy-Sya'ari As-Sabuni mengangkat bahwa sholawat itu ada 3 macam dari segi arahnya. Yang pertama Allah kepada Nabi, malaikat kepada Nabi, kemudian orang-orang yang beriman kepada Nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, maksudnya apa? Di antara makna solawat itu adalah rahmat, yaitu Allah memberikan rahmatnya dan maghfirahnya kepada Nabi. Kemudian juga malaikat juga sama. Kalau malaikat berarti memintakan kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya dan maghfirahnya kepada Nabi. Juga kemudian sholawatnya orang yang beriman juga sama, berarti memintakan, bukan memberikan. Memintakan kepada Allah untuk mencucurkan rahmatnya dan sholawatnya kepada Nabi. Nanti ada pertanyaan lagi, kenapa harus sampai bersolawat? Apalagi Nabi minta diberikan rahmatnya, karena Nabi kan memang sudah diberikan rahmat. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Nabi itu sudah otomatis diberikan rahmat oleh Allah dan bahkan menjadi ahli surga karena sebab rahmatnya dan bukan karena amalnya. Dalam hadis namanya Riyadhus Shalihin, la yadkhulul jannata ahadun bi amali. Tidak akan masuk surga seseorang karena amalnya. Walau anta ya Rasulullah, walaupun engkau wahai Rasul, walaupun saya, illa ayyataghammadani Allah bi rahmatih. Hanya saja karena aku sudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi bukan berarti kemudian kita tidak harus beramal. Amal justru muqaddimah dari memberikan rahmat. Kita banyak beramal, Allah suka dengan rahmat kita. Enggak semua amal kita akan Allah berikan, oh iya nih bagus, iya nih bagus. Ada beberapa dari banyak kita melakukan amal secara kualitas kuantitas, mungkin ada 1, 2, 3 Allah ridhoi, Allah sukai, diberikan rahmat lewat 1 pintu tadi. Mungkin dari 2 pintu amal, mungkin dari 3 pintu amal. Jadi tidak berarti kemudian karena rahmat itu kunci utama kita surga, mendapatkan surga, kemudian kita nggak beramal. Tidak, muqaddimahnya adalah amal dulu. Nabi tadi sudah diberikan rahmat, maka pertanyaannya dalam satu pembahasan, kalau begitu ngapain kita memintakan kepada Allah agar mencucurkan rahmatnya ke Nabi? Ngapain Nabi sudah diberikan rahmat? Nanti jawabannya apa? Sholawat kita kepada Allah, kepada Rasul itu adalah at-ta'abbud, sebagai bentuk penghambaan diri, ibadah saja, tidak usah dialas-alas dengan alasan apa, ibadah saja sudah, ya, karena itu perintahnya. Kemudian bacaan sholawat itu ada bacaan yang paling pendek. Ya, sebuahnya redaksi yang paling pendek yaitu apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga as-shighah al-kamilah. Mungkin kita yang selama ini sering baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang disebut dengan apa? As-shalawat al-ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, ada kata Ibrahimiyah, memintakan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya, keberkahan kepada Ibrahim dan keluarganya, juga kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Dan ini adalah sebaik-baiknya salawat, seafdol-afdolnya salawat. Kalau kita dalam kajian salawat, redaksi paling afdol, bahkan karena afdolnya dia khusus dijadikan bacaan di dalam salat kita. Jadi kalau kita ingin mengamalkan salawat, ya memang ada kalanya yang pendek boleh, Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Kalau ingin kemudian kita mendawamkan salawat, ada banyak redaksi salawat, ya. Kita ingin bersalawat misalkan, nggak paham nih redaksi ini, nggak hafal redaksi, orang pandai-pandai banget ya, dapat dari gurunya, dapat, ya boleh saja. Nah kalau kita misalkan belum dapat,
pengen yang paling afdol, ini aja amalin. Ini jelas paling afdol. Yang lain-lain boleh, ini paling afdol. Langsung redaksinya, redaksi dari hadis Nabi dan juga bahkan saking afdolnya digunakan di dalam sholat kita, ya. Nah ini juga tadi syarat-syaratnya hampir sama juga dengan tasyahud, ya, terutama yang harus kita lihat masalah cara pengucapan. Ya. Tidak mengapa tidak harus memperhatikan kesalahan-kesalahan yang sifatnya yang khafi karena memang tidak dituntut. Ya, yang penting yang tidak jali saja, yaitu makhraj, kemudian panjang pendek dan juga harakat, termasuk di dalamnya adalah tasydid. Nanti terakhir kita baca ya tasyahud dengan sholawat. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah, dua lagi dari rukun sholat kita, at-taslimah al-ula, membaca salam yang pertama. Kita melakukan salam ada dua kali, ada yang pertama, ada yang kedua. Sambil salam kita selama ini juga sambil al-iltifat, menoleh ke kanan dan ke kiri, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kan begitu kan. Nah dari 4 macam tadi ya, ucapan gerakan yang menjadi rukunnya adalah ucapan pada salam yang kedua. Maka yang lain-lainnya itu sunnah. Salam pertama berupa gerakannya al-iltifat, sunnah. Salam yang kedua baik gerakan maupun ucapan, sunnah. Kayak takbiratul ihram, kita berbarengan sambil takbir kita baca Allahu Akbar, kan begitu. Rukunnya apa? Ucapannya. Nah mirip begitulah. Ya, mirip juga dengan yang lain, kayak kita rukulah, sujudlah, karena dalam satu waktu kita melakukan ucapan dan gerakan, begitu ya. Lagi-lagi bukan untuk mengurangi, kita mengetahui berarti kalau begitu salam sekali aja. Ini untuk mengetahui ilmunya, bukan untuk mengurangi, bukan. Tetap selama ini kita sudah baca, sambil ke kanan kita ucapkan assalamualaikum, sambil ke kiri kita ucapkan assalamualaikum, tetap jangan ditinggalkan. Ngapain juga cuman begini doang, ya sekalian lah baca assalamu. Ngapain juga cuman begini ke kiri aja, menoleh ke kiri aja ya, sambil assalamualaikum, sambil berucap assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini juga kalau memang mau disyaratkan hampir sama, karena ini ucapan. Tadi yang saya bilang yang 5 itu, yang 1 dan 2 mungkin kita cukup bisa. Itu barangkali kalau husnudon saya, ya Allahu Akbar, ya insya Allah bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi, husnudon kita karena itu sering kita ucapkan di luar sholat. Tapi mungkin aja orang assalamualaikum atau ainnya nggak dapat misalkan ya, atau assalamualaikum tasdidnya enggak, asa misalkan, asa bukan assalamu, ainnya mungkin alaikum, ya misalkan saja ya. Tadi bisa saja ya, kalaupun begitu berarti makhrajnya nggak dapat, tasdidnya nggak dapat, lagi-lagi berarti batal juga, wajib juga kemudian dia mengulang. Dalilnya adalah ini sama dengan dalil takbir, bahwa sholat itu miftahuha, kuncinya adalah bertohar. Tahrimuha at-taslim wa tahliluha at-takbir. Kemudian pengharamannya adalah takbir. Maksudnya adalah mengharamkan sesuatu yang mubah boleh kita lakukan di luar sholat, seperti makan di luar sholat kita boleh, setelah takbir maka haram itu semua. Wa tahliluha, menjadi halal kembali, boleh kita makan kembali yang mubah-mubah, misalkan dengan apa? Dengan taslim ini, yaitu taslim yang pertama, ya. Yang terakhir adalah at-tartib, yaitu tertib. Tertib maksudnya adalah ya urutan-urutannya yang kita lakukan, jangan sampai sujud dulu baru kemudian ruku, atau kemudian tasyahud akhir dulu kemudian kita melakukan kegiatan atau hal-hal yang lain, rukun-rukun yang lain, maka ini menjadi tidak menjadi tidak sah sholat kita.
Baik, ini kurang lebih pembahasan kita tentang rukun-rukun di dalam sholat. Kita terakhir